Istri Direktur Utama, setelah mengetahui bahwa cinta pertamanya akan kembali ke Indonesia, berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu keluar dari pintu belakang agar dia bisa menjaga diri untuk cinta pertamanya itu. Kamu pun tidak keberatan dengan hal itu. Lagi pula, Anda hanyalah pengganti, yang akan dibuang setelah digunakan. Itu normal. Tapi saat Anda berencana untuk pergi dengan bebas, Anda tiba-tiba menyadari bahwa tatapan CEO istri pada Anda semakin aneh. Saat ini, di lobi Bandara Jiangcheng, Liu Ruyan berdiri di ruang kedatangan dengan ekspresi tidak sabar. Jika itu dulu, dia pasti sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Xiao Shusheng. Bagaimanapun, itu adalah Bai Yue Guang dalam ingatannya. Tapi sekarang dia merasa seperti istri yang berselingkuh yang diam-diam bertemu kekasih. Meskipun dia sudah memberitahu Anda tentang hal ini, sang pengganti, tetapi sedikit kepanikan di hatinya tidak bisa ditekan. Pada saat ini, seorang pria dengan wajah sedikit pucat berjalan keluar dari pintu keluar bandara. Dia merentangkan tangannya saat melihat Liu Ruyan. Yan, aku kembali, katanya sambil menutup matanya. Menunggu Liu Ruyan secara otomatis masuk ke pelukannya. Tapi yang membuatnya terkejut adalah Liu Ruyan hanya berdiri diam di tempat. Tidak ada niat untuk maju sama sekali. Sebenarnya, saat mendengar suara Xiao Shusheng, Liu Ruyan cukup senang. Tetapi ketika melihat wajah pucat Xiao Shusheng, pikiran Liu Ruyan tanpa sadar memunculkan apa yang Anda katakan. Kelemahan ginjal pria seringkali tertulis di wajah. Wajah pucat, bibir kering, rambut tipis. Dan akar penyebab kelemahan ginjal adalah karena wanita terlalu banyak. Liu Ruyan hanya berdiri dengan dingin di tempat menyambutnya, bahkan tidak ada sedikit pun emosi yang terlihat di wajahnya. Teman-teman. Komentar bot akhirnya ditutup. Dulu, setiap kali membuka kolom komentar, selalu ada banyak sekali ekspresi yang membanjiri layar. Sekarang kolom komentar sangat bersih. Sebelumnya, menekan lama akan memunculkan 3 ekspresi. Sekarang akhirnya ditutup. Dulu, karena komentar bot itu, saya tidak bisa melihat pesan teks dari teman-teman. Sekarang apapun yang ada di pikiran teman-teman. Jika diposting di kolom komentar, saya bisa melihatnya. Terakhir, semoga teman-teman tidak gemuk meski banyak makan. Semoga bunga persik selalu menyertai, semua urusan berjalan lancar. Xiao Shusheng, yang merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, langsung membeku di tempat. Setelah membeku selama 2,5 detik, Xiao Shusheng yang sadar kembali menyapa dengan canggung. Teman lama kembali. Yan, tidakkah kamu berencana untuk memelukku? Lupakan saja pelukan, aku takut orang lain salah paham. Ayo pergi, mobil ada di luar. Setelah selesai berbicara, Liu Ruyan tidak menunggu reaksi Xiao Shusheng. Berbalik dan langsung menuju tempat parkir. Namun, saat Liu Ruyan berbalik, kilatan kelicikan melintas di mata Xiao Shusheng. Kemudian dengan cepat menyusul. Setelah masuk ke mobil, Xiao Shusheng tidak sabar untuk mendekati Liu Ruyan. Yan, bagaimana kalau kita makan malam bersama malam ini? Tidak, aku sudah punya janji malam ini. Lain kali ya. Saat ini, filter Bai Yue Guang Liu Ruyan untuk Xiao Shusheng hancur dengan cepat. Dia bahkan agak terlalu malas untuk memperhatikannya. Asisten King Ro dari grup Fu tidak bisa menahan tawa dalam hati. Dengan adanya MUG yang konyol seperti itu. Siapa yang masih ingat padamu? Pria bodoh yang selalu menganggap kesucian itu penting? Penolakan Liu Ruyan ini terlalu cepat, membuat Xiao Shusheng tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Namun Xiao Shusheng juga tahu bahwa ini tidak bisa terburu-buru. Jadi dia tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Ruyan, kamu tidak tahu betapa sengsaranya aku di Amerika. Sekarang jadi sakit begini, terpaksa baru kembali. Meskipun ini hanyalah kalimat yang tidak jelas dari Xiao Shusheng. Namun hal itu membuat filter Liu Ruyan yang hampir hancur, kembali merekat. Kemudian, dia menatap Xiao Shusheng dengan sedikit khawatir. Shusheng, ada apa denganmu? Haruskah kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri? Xiao Shusheng melihat sikap Liu Ruyan tiba-tiba melunak. Tidak bisa menahan kegembiraan dalam hati, lalu dengan tenang melirik dirinya sendiri di kaca spion. Baru saat itulah Xiao Shusheng menyadari bahwa Liu Ruyan bukan lagi gadis kecil yang naif seperti dulu. Mungkin dia terlalu banyak berolahraga dengan banyak orang sebelum kembali ke negara ini. Wajahmu terlalu pucat, itu sebabnya dia curiga. Tidak perlu, Yan. Masalahku tidak terlalu besar, aku tidak ingin membuang waktumu. Xiao Shusheng menjawab dengan tenang. Tidak, aku harus pergi. Paman Wang, pergi ke rumah sakit milik grup. Liu Ruyan tidak peduli tentang ini. Xiao Shusheng sedang sakit, dia harus menemaninya untuk memeriksakan diri. Setelah tiba di rumah sakit swasta, Liu Ruyan merasa sedikit cemas. Bukan karena Xiao Shusheng sakit, melainkan waktu sudah hampir malam. Dia takut kalau pulang terlambat, MUG tidak akan menunggunya makan malam bersama. Xiao Shusheng melirik ekspresi cemas di wajah Liu Ruyan, merasa puas dalam hatinya. Benar saja, dia masih wanita bodoh seperti dulu. Hanya dengan beberapa kata, aku bisa membuatnya begitu cemas. Namun tepat ketika Xiao Shusheng masuk untuk pemeriksaan menyeluruh, dan Liu Ruyan menunggu di depan pintu, MUG tiba-tiba muncul di hadapan Liu Ruyan. Dan di pandangan King Yao, MUG, Tuan MU. Mendengar dua suara yang familiar,
MU menoleh dan melihat. Bukankah itu Liu Ruyan yang menjemput Xiao Shusheng? Dengan rasa ingin tahu, MU berjalan mendekat dan bertanya dengan hormat. Aku akan pulang duluan untuk menyiapkan makan malam untukmu. Tunggu aku, sebentar lagi kita pulang bersama. Liu Ruyan jelas menyadari bahwa MU sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi entah kenapa dia menahannya. Tepat pada saat itu, pintu ruang pemeriksaan tiba-tiba terbuka perlahan, diikuti oleh seorang dokter. Membantu Xiao Shusheng yang lemah keluar. Siapa keluarga pasien? Liu Ruyan buru-buru mendekat setelah mendengar ini. Saya temannya, dokter. Apa yang terjadi padanya? Pasien memiliki masalah jantung. Ini adalah jenis penyakit jantung. Dia tidak boleh stres. Harus dirawat di rumah sakit untuk observasi. Xiao Shusheng sangat puas dengan tindakannya menyuap dokter ini. Saat ini, dia sudah tidak sabar ingin melihat kecemasan di wajah Liu Ruyan. Benar saja. Wajah Liu Ruyan benar-benar berubah menjadi sedikit tidak enak. Tepat ketika Xiao Shusheng mengira Liu Ruyan akan tinggal untuk merawatnya, dia malah dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon. Xiao Keai, penyakit jantung kakakmu kambuh. Cepat datang ke rumah sakit untuk merawatnya. Mendengar panggilan Liu Ruyan, Xiao Shusheng langsung tertegun. Skenario ini tidak benar. Bukankah seharusnya Liu Ruyan sendiri yang tinggal untuk merawatku? Kenapa malah membiarkan adikku yang merawatku? Tunggu, siapa pria ini? Ketika sekilas pandang Xiao Shusheng menangkapmu. Ekspresimu yang sedang menonton pertunjukan juga tertangkap olehnya. Tapi dia juga bukan orang bodoh. Tentu saja tidak akan gegabah menyinggung siapapun. Jadi, di wajahnya yang pucat, dia memaksakan senyum. Siapa ini? Liu Ruyan terkejut ketika Xiao Shusheng berinisiatif menanyakan identitasmu. Dia langsung panik. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana memperkenalkanmu. Kau dengan acuh tak acuh melambaikan tangan. Tidak perlu mempedulikanku. Lanjutkan saja. Aku hanya menonton pertunjukan. PFFT. King Yao di samping tidak bisa menahan diri dan langsung tertawa. Dia buru-buru menundukkan kepalanya. Maaf, Xiao Liu. Aku tidak sengaja. Baru-baru ini, di bawah bimbinganmu, Liu Ruyan sudah lama tidak marah. Ini juga membuatnya hampir lupa penampilan ganas Liu Ruyan sebelumnya. Melihat ini, kau berkata tanpa daya, sudahlah. Kenapa kau memarahi Xiao King? Apa kau tidak pulang? Jika tidak, aku akan pulang duluan untuk menyiapkan makan malam untukmu. Liu Ruyan, yang awalnya ingin terus memarahi setelah mendengar permintaan maaf King Yao, terganggu olehmu. Pikirannya langsung terputus. Pulang, pulang, pulang. Kita akan segera pergi. Xiao Shusheng, yang diabaikan di samping, melihat adegan ini, pupil matanya tanpa sadar menyempit. Melihat sosokmu yang berangsur-angsur mendekat. Kilatan ganas melintas di matanya. Tepat ketika kau akan melewatinya, brak, dia langsung jatuh di dekat kakimu. Kemudian, dia berbaring di tanah, memasang ekspresi tidak percaya. Kenapa kau menabrakku? Mungkinkah aku dan Yan sama sekali tidak bisa bersama? Melihat ini, kau diam-diam mencibir. Langsung menginjak tangan Xiao Shusheng yang menopang tubuhnya, lalu berjalan menuju Liu Ruyan. Xiao Shusheng langsung tercengang. Kemudian, dengan jeritan, aduh, Yan, aku sangat kesakitan. Saudara ini pasti tidak sengaja. Jangan salahkan dia. Kamu yang sedang berjalan menuju Liu Ruyan tiba-tiba berhenti. Kemudian menunjuk ke kamera pengawas di atas. Apa kamu buta? Di sini ada kamera pengawas. Jika ingin melakukan penipuan, setidaknya cari tempat tanpa kamera pengawas. Adegan ini terjadi terlalu cepat sehingga Liu Ruyan dan Qin Yao sama sekali tidak memperhatikan bagaimana Xiao Shusheng terjatuh, tetapi Liu Ruyan yang tahu betul siapa dirimu, tanpa ragu mempercayaimu. Dia menatap Xiao Shusheng yang tergeletak di tanah dengan tatapan rumit. Xiao Shusheng, kenapa dulu aku tidak menyadari kau begitu pandai berakting? Nada bicara Liu Ruyan yang kecewa bagaikan pisau yang menusuk hati Xiao Shusheng. Dia membuka mulutnya. Seketika, dia tidak bisa berkata apapun. Setelah melihat Xiao Shusheng tidak punya niat untuk membuat masalah lagi, dia melanjutkan berjalan menuju luar rumah sakit. Pergi, biar tuan muda ini berpikir sendiri. Liu Ruyan juga tidak melihat Xiao Shusheng lagi, melainkan segera melangkah mengikuti MUG. Xiao Shusheng yang berbaring di tanah berpura-pura lemah, melihat punggung mereka yang pergi. Ekspresi dingin di matanya perlahan muncul kembali. Liu Ruyan, aku baru setahun di luar negeri. Kau sudah tidak sabar mencari penggantiku? Kalian tunggu saja. Tidak lama lagi. Maibach berhenti dengan mantap di depan pintu villa. Kamu turun lebih dulu, mengulurkan tangan dan memeluk Liu Ruyan. Tertawa cekikikan, istriku sayang, kaki-kakimu yang mulia tidak cocok untuk berjalan. Baiklah, Xiao Muzi akan melayani Anda sekarang. Kemudian, di bawah tatapan sopir Paman Wang dan asisten Qin Yao, Anda menggendong Liu Ruyan dan berjalan menuju villa. Sesampainya di ruang tamu villa, Anda meletakkan Liu Ruyan di sofa. Lalu, Anda mulai melepaskan baju besinya. Tak lama kemudian, Liu Ruyan berbaring di sofa mengenakan piyama longgarnya. Kemudian,
dia memberi isyarat padamu. Xiao Muzi, yang mulia ingin makan daging. Dan juga, tolong bantu yang mulia melepaskan piyama ini. Kamu kemudian meniru gerakan yang dilihat di TV, berlutut setengah di udara dan menjawab dengan berlebihan. Lalu, sementara kamu pergi ke dapur untuk memasak. Liu Ruyan yang berbaring di sofa tiba-tiba memiliki ide yang sangat aneh di benaknya. Bagaimana aku harus mengaku pada MU nanti? Saya sudah menyerahkan diri sepenuhnya. Bagaimana kalau kita coba permainan jujur lagi malam ini? Aku tidak percaya ini. Apalagi yang bisa hilang dari kejujuran kali ini? Sebentar lagi, berkat tindakanmu. Satu meja makan malam yang mewah tersaji di depan Liu Ruyan. Nyonya, makan malam sudah siap. Saya akan menggendong Anda ke sana untuk makan. Mendengar Anda akan mulai bertingkah aneh, sebuah ide aneh tiba-tiba muncul di benak Liu Ruyan. Matanya berbinar. Xiao Muzi, katakan. Jika Kaisar tahu tentang aku dan kamu, akankah dia murka? Mendengar itu, wajahmu yang baru saja mengangkat Liu Ruyan menjadi gelap. Baik, jadi Liu Ruyan ingin bermain seperti ini ya? Kemudian, kedua tanganmu yang memeluk Liu Ruyan terhenti. Nyonya, Anda terlalu khawatir. Tidakkah Anda merasa ini lebih mendebarkan? Liu Ruyan langsung merasa geli dengan jawabanmu. Seketika, perasaan berselingkuh muncul di hatinya. Setelah makan malam, kamu dengan cepat masuk ke kamar mandi untuk mengisi air. Mendengar suara air dari kamar mandi, Liu Ruyan merasa sedikit bingung. Dia bahkan belum memulai pengakuan. Kenapa hari ini langsung ke intinya? Tapi meskipun bingung, di bawah pengaruh suara air, Liu Ruyan. Dia secara alami berjalan ke kamar mandi. 3 jam kemudian, ketika kamu keluar dari kamar mandi sambil menggendong Liu Ruyan lagi. Hanya ada satu pikiran di benak Liu Ruyan. Menyesal, sangat menyesal. Kenapa aku harus mengaku? Apakah pengakuan itu benar-benar perlu? Aku tidak akan pernah bermain pengakuan lagi. Keesokan paginya, Liu Ruyan yang sudah sadar melihat pakaian yang diletakkan di meja samping tempat tidur, dan tanpa sadar tersenyum. Sejak kamu tinggal di sini setahun yang lalu, dia merasa hidupnya menjadi jauh lebih baik, hanya saja dia tidak mengerti. Setiap kali bermain pengakuan, dia selalu rugi. Pertama kali dikhianati, kedua kali dilihat semuanya. Ketiga kalinya dicium rakus oleh pria brengsek itu. Setiap kali mandi dengan cahaya bulan, keempat kalinya gerbang belakang jebol. Kelima kalinya bahkan gerbang depan tidak bisa diselamatkan, keenam kalinya bahkan langsung 3 jam lebih, tulangnya terasa seperti akan hancur. Memikirkan pengakuan demi pengakuan itu, Liu Ruyan langsung kesal. Tidak bisa. Malam ini aku harus mengaku lagi. Aku harus menceritakan kisah Xiao Shusheng kepada MU sepenuhnya. Saat itu, kamu tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Nyonya, saatnya makan. Saya akan mengantar Anda turun. Sambil berkata, kamu langsung menggendong Liu Ruyan dan berjalan menuruni tangga. Setelah makan siang, Liu Ruyan sambil memakai sepatu berkata, Xiao Muz, malam ini tidak perlu memasak. Nanti aku akan menjemputmu untuk menghadiri pesta ulang tahun Chun Chun. Mendengar itu, kamu tersenyum dan mengangguk. Baik, Nyonya, aku akan menunggumu menjemputku di rumah. Setelah Liu Ruyan pergi, kamu melihat kalender yang tergantung di dinding. Apakah hanya tersisa 3 hari terakhir? Waktu berlalu dengan cepat hingga pukul 5 sore. Saat itu Liu Ruyan tiba-tiba membuka pintu villa. Kamu yang sedang duduk di sofa dan mengantuk mendengar suara itu dan langsung duduk tegak. Nyonya, Anda kembali begitu cepat? Liu Ruyan meregangkan tubuh dengan kuat. Semua gara-gara kamu, semalam menyiksaku selama 3 jam, aku tidak bersemangat seharian. Katakan padaku bagaimana kau akan memberi kompensasi padaku, kata ratu ini. Mendengar itu, kau tertawa kecil. Bagaimana kalau nanti malam MU kecil melayani Nona beberapa kali lagi untuk menambah glukosa? Liu Ruyan langsung tersipu malu. Baiklah, cepat bereskan barang-barangmu. Siap berangkat. Chun Chun sudah beberapa kali meneleponku. Siap, Nyonya. Tuanku. Sambil berkata begitu, kamu bergegas ke kamar untuk berganti pakaian. Setengah jam kemudian, Maybach berhenti dengan mantap di depan sebuah tempat bernama Klub Bisnis Royal. Setelah turun dari mobil, kau melihat papan nama di depanmu dan mengangguk setuju. Tempat ini sangat cocok dengan persona yang kumiliki. Aku suka. Liu Ruyan, yang hendak turun, mendengar ini dan menatapmu dengan rasa ingin tahu. Xiao Muz, kenapa kamu terlihat sangat senang? Apa yang sangat cocok dengan karaktermu? Mendengar panggilan itu, kamu bergegas ke sisi mobil. Nyonya muda. Tidak ada apa-apa. Sepertinya sebagai pembalasan, kemesraan kalian berdua langsung menarik perhatian banyak orang, dan Zhuang Chun, sebagai bintang ulang tahun, buru-buru menyambut. Menyapa kamu dan Liu Ruyan untuk duduk, tetapi begitu duduk, kamu melihat dirimu dan Liu Ruyan di depan. Mereka semua menaruh segelas anggur. Jadi, kamu langsung mendorong anggur di depan Liu Ruyan, lalu mengambil gelas kosong dari samping. Menuangkan secangkir air panas. Istriku sayang, menurut perhitungan, tamu MU akan datang 2 hari lagi. Anda tidak cocok minum alkohol sekarang, ganti saja dengan air, oke? Tatapan Liu Ruyan langsung
Menunjukkan sedikit kebahagiaan, dia mengangguk dengan lembut. Zhuang Chun di samping hanya merasakan serangan mendadak dari makanan anjing. Langsung dan kasar disumpalkan ke mulutnya, membuatnya lupa bahwa hari ini dia adalah bintang utamanya. Namun, saat itu juga, sebuah suara yang tidak tepat waktu terdengar. Oh, Yan Yan bahkan belum mengatakan apa-apa. Kenapa kamu begitu terburu-buru membuat keputusan untuk Yan Yan? Belum sempat dia selesai berbicara, anak kecil itu terlihat menarik adiknya, Xiao Keai, masuk dari luar. Mendengar itu, Liu Ruyan menatap anak kecil itu dengan tatapan menilai. Sepertinya anak kecil ini kurang ajar, namun tatapan Liu Ruyan malah disalahartikan sebagai pujian olehnya. Seketika dia tertawa dengan sombong. Kemudian, dia berpura-pura santai berjalan ke arahmu. Anak kecil, ini bukan tempatmu. Minggir. Wajah Xiao Shusheng yang kurang ajar ini membuat Zhuang Chun di sampingnya tidak tahan lagi. Xiao Shusheng, apa maksudmu? Apakah aku mengundangmu ke pesta ulang tahunku? Kenapa kau datang tanpa diundang dan bersikap sombong? Mendengar itu, kau buru-buru berdiri. Ah, Nona Zhuang, Tuan Xiao ini sedikit bermasalah dengan otaknya. Mungkin sedikit kurang, maafkan saya. Bocah tengi itu langsung seperti makan kotoran. Dengan wajah penuh amarah menunjukmu, apa katamu? Kau tahu siapa ayahku? Kau langsung menciut. Bagaimana? Kau bahkan tidak mengenali ayahmu sendiri? Sungguh anak yang malang. Xiao Chusheng langsung sangat marah. Menunjukmu dan hendak marah, tapi kau sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Hehe, tuan muda dari keluarga Xiao yang terhormat. Bahkan ayah kandungnya sendiri pun tidak tahu. Benar-benar aneh setiap tahun, tapi tahun ini lebih banyak dari biasanya. Sepertinya keluarga Xiao akan tamat riwayatnya. Xiao Keai di sampingnya pun langsung tercengang. Dia tidak menyangka kakaknya. Di antara generasi kedua di Jiangcheng ini, bagaimana bisa dia begitu dipermalukan? Kemudian dia menunjuk hidung bocah itu dan memaki. Dasar bocah, kau kembali saja ke rumah dan diam di sana. Kalau tidak, akan kubekukan kartumu. Ekspresi bocah itu langsung berubah. Dia tidak menyangka bahwa adiknya sendiri tidak membantunya, malah memperkeruhnya, dan tepat ketika Xiao Shusheng tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anda berbicara lagi, Nona Xiao, hati-hati, hati-hati, kakakmu punya penyakit jantung. Dia bilang dia tidak tahu kapan dia akan pingsan karena marah. Mendengar kata-katamu ini, mata Xiao Shusheng langsung berbinar. Langsung memegangi dadanya, terhuyung-huyung dan jatuh ke arah Liu Ruyan. Tapi kamu sudah mengantisipasi langkah ini. Saat dia jatuh, kau langsung menendangnya dengan keras. Bocah kecil itu langsung meledak marah. Dia langsung lupa berpura-pura sakit jantung dan langsung melompat menunjukmu sambil memaki. Berani kau menendangku? Kau tahu siapa ayahku? Beraninya kau menendangku? Dia memasang tampang seolah akan bertarung mati-matian. Dia hampir menerjangmu. Cukup, anak nakal. Namun, tiba-tiba Liu Ruyan berteriak dengan dingin. Untung saja kemarin aku repot-repot menjemputmu di bandara. Kalau tahu kamu seperti ini, lebih baik kamu mati saja di luar negeri. Aku tidak peduli. Anak nakal itu melihat tatapan dingin Liu Ruyan dan langsung lemas seperti bir yang kehilangan karbonasinya. Tubuhnya ambruk ke tanah. Melihatnya hampir tertabrak, dia buru-buru menghampiri dan menenangkan Liu Ruyan. Sayang, jangan marah. Ayo tersenyum. Jangan biarkan kekurangan memengaruhi suasana hatimu. Saat mendengar kata kekurangan, wajah cantik Liu Ruyan yang tadinya dingin langsung berubah. Menyebalkan, tidakkah kau lihat aku sedang berbicara? Hanya tahu bagaimana membuatku tertawa. Kau ini, MU kecil, benar-benar nakal ya. Berpura-pura polos di samping, langsung terdiam di tempat. Apakah ini benar-benar teman karibku yang sedingin gunung es? Ternyata dia punya sisi seperti ini. Sementara anak haram yang serakah itu tergeletak di tanah tanpa sedikit pun penyesalan. Dia bahkan langsung mengambil teko air panas di sampingnya dan melemparkannya ke arah Liu Ruyan, tepat ketika semua orang mengira Liu Ruyan. Saat kamu hampir terkena ketel air panas ini, kamu langsung muncul di belakang Liu Ruyan dan memeluknya erat. Dengan suara keras, ketel air panas jatuh, dan air mendidih menyiram seluruh tubuhmu. Sensasi terbakar membuatmu tanpa sadar menarik napas dingin, tetapi tetap menahan sakit dan terus menggoda Liu Ruyan. Istriku sayang. Xiao Muzi melindungimu, hanya saja sedikit sakit. Liu Ruyan melihat. Kamu, tiba-tiba panik. Muge, kamu tidak apa-apa? Sakit? Tidak masalah besar. Tapi jika istriku tercinta bisa meneleponkan ambulans untuk Xiao Muzi. Itu akan sangat bagus kalau begitu. Zhuang Chun juga dengan cepat meminta pelayan untuk mencari dokter. Lagi pula, ada staf medis di klub seperti ini. Sebaliknya, si brengsek kecil yang duduk di tanah, seolah takut orang lain tidak akan menyadarinya, mengejek mukmu. Anak kecil, lihat ini, inilah akibatnya jika berani menyinggung aku, Xiao Chusheng. Kau, belum selesai dia berbicara, dia mendengar suara Liu Ruyan yang sedingin es. Anak nakal, ini belum selesai, jika keluarga Xiao tidak memberiku penjelasan. Maka keluarga Xiao di Jiangcheng tidak perlu ada lagi. Xiao Keai di samping juga terkejut dengan tindakan bodoh kakaknya ini.
Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ayah, putra kesayanganmu membuat marah Kak Ruyan. Kak Ruyan bilang jika tidak ada pertanggungjawaban, dia akan membuat keluarga Xiao bangkrut, terserah ayah saja. Entah apa yang dikatakan di ujung telepon sana. Xiao Keai menutup telepon dengan lesu. Saat itu dokter juga tiba, dan setelah selesai mengobati lukamu, dia berkata, sekarang pada dasarnya tidak ada masalah, hanya saja kulitnya tidak terlalu bagus nanti. Pergi ke rumah sakit untuk diperbaiki nanti. Setelah mendengar kau benar-benar baik-baik saja, Liu Ru yang tidak peduli dengan reaksi orang-orang di sekitarnya, dan langsung menerjang ke pelukanmu. Mulai menangis terseduh-seduh, Mu Geku, aku hampir mengira kau. Namun, sebelum Liu Ru yang selesai berbicara, kamu dengan cepat menutup mulut Liu Ru yang agar tangisannya berhenti. Takut jika dia terus berkata seperti itu. Kamu benar-benar akan kehilangan dia. Tepat pada saat itu, entah siapa teman prianya tiba-tiba berteriak. Anak nakal, kamu mau kemana? Liu Ruyan, setelah mendengar nama anak nakal itu. Tatapannya langsung berubah menjadi tajam. Anak nakal, kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku Liu Ru yang akan bermarga sama denganmu. Saat melewati Xiao Chusheng yang terpaku di tempat. Kamu masih dengan sedih mendekati Liu Ruyan, dan tersedak, istriku sayang, Mu sakit sekali. Itu semua karena si bodoh ini yang bahkan tidak tahu siapa ayahnya, kau harus membantuku. Begitu kata-kata itu keluar, Liu Ruyan langsung tertawa terbahak-bahak. Baiklah, ayo cepat kita ke rumah sakit, kalau tidak aku takut kamu tidak kuat. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli reaksi semua orang, langsung membantumu berdiri dan berjalan keluar. Saat sosok keduanya perlahan menghilang. Sebagai protagonis pesta ulang tahun, Zhuang Chen untuk pertama kalinya memasang wajah dingin dan menatap Xiao Keai. Keai, aku menganggapmu teman baik, itulah sebabnya aku mengundangmu ke pesta ulang tahunku. Tapi kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini, membawa si bodoh ini untuk membuat kekacauan? Yang lain juga menyatakan pendapat mereka dengan tegas. Menolak semua kerjasama dengan keluarga Xiao. Setelah mendengar perkataan orang-orang ini, wajah Xiao Keai menjadi pucat pasi. Sambil menatap Xiao Shusheng dengan sinis, dia berkata, sekarang di seluruh Jiangcheng, tidak ada lagi yang akan bekerja sama dengan keluarga Xiao. Sekarang kamu puas? Xiao Keai menjadi semakin marah dan langsung mengangkat kursi di sampingnya. Dengan kasar menghantam Xiao Shusheng. Anjing keluarga Xiao juga muncul di pintu kamar pribadi saat ini. Melihat adegan ini, dia langsung memaki dengan marah, Xiao Keai. Beraninya kau memukul kakakmu? HMPH, aku memukulnya, aku ingin sekali membunuhnya. Aku tidak berharap kalian bisa membantuku, hanya saja jangan membuat masalah. Tapi sekarang, karena tindakan bodoh anakmu. Lebih dari separuh perusahaan di Jiangcheng akan memutuskan kerjasama dengan keluarga Xiao. Sekarang semuanya hilang. Mulai sekarang, kalian berdua urus saja diri masing-masing. Aku tidak mau tahu. Setelah berkata begitu, Xiao Keai tidak mempedulikan mereka lagi. Penanggung jawab yang terpaku di tempatnya mengambil tasnya dan langsung pergi. Sementara itu, di dalam rumah sakit. Direktur rumah sakit yang seharusnya sudah pulang kerja, setelah mendengar kabar bahwa kamu terluka bakar, bergegas kembali. Nona Liu, dokter sudah siap. Mari kita langsung masuk. Nona Liu, Liu Ru yang mendengar panggilan itu, wajahnya memerah karena terkejut. Dia melotot tajam pada lelaki tua di depannya. Masuk dulu, dingin dan sakit. Kamu tidak peduli apa yang mereka berdua pikirkan? Karena saat ini kamu merasa seluruh punggungmu bukan lagi milikmu. Ketiganya dengan cepat berjalan ke dalam rumah sakit ini, secara tidak sengaja berpapasan dengan pasangan lansia di pintu masuk. Namun, yang tidak kalian sadari adalah, pasangan lansia itu terkejut saat melihatmu. Setelah semuanya beres, kau berbaring di ranjang rumah sakit. Sudah 3 jam berlalu. Melihat wajah Liu Ruyan yang penuh kasih, hatimu terasa sedikit menghangat. Sebagai seorang yatim piatu sejak kecil, kamu memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Apalagi, kamu dan Liu Ruyan sekarang sudah menjadi di tempat tidur. Ini kamu menarik tangan kecil Liu Ruyan. Istriku sayang, Mu baik-baik saja. Kamu pulang dan istirahat saja dulu. Liu Ruyan mendengar itu dan tampak enggan. Tidak, aku ingin merawatmu di sini. Kalau tidak, aku takut terjadi sesuatu padamu. Hari ini, Mu tidak bisa melayani istriku. Sayang sekali. Padahal, aku ingin memberikan nutrisi pada istriku malam ini. Kau bilang sambil menatapnya dengan wajah bersalah. Apakah kau yang memukulku dan meminta maaf padaku? Lagi pula, melindungimu adalah tugasku. Mengenai permintaan maaf Liu Ruyan yang tiba-tiba. Tanpa sadar, dia tampak bingung. Sejak awal aku tidak memiliki kesan baik terhadap generasi kedua kaya yang bermasalah. Saat kalian serakah di ruang perawatan, kalian sama sekali tidak menyadari bahwa di luar ruang perawatan ada 2 laki tua yang menyelinap dengan mencurigakan. Mondar-mandir di depan pintu ruang rawat, orang kaya yang berpakaian mewah ini pertama kali berbicara. Mu Getua. Apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Anak tadi benar-benar mirip dengan kita, gumam lelaki tua itu. Aku tidak bodoh, hanya saja aku tidak mengerti.
Jelas-jelas anak-anak kita baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba muncul seorang anak yang sangat mirip dengan kita? Mungkinkah tertukar? Aku sudah menyuruh orang untuk melakukan tes DNA dengan anak ketiga dan keempat. Kita akan tahu nanti. Keesokan paginya. Ketika Liu Ruyan merasakan fiksasi dan cakar yang familiar, dia langsung bingung. Bukankah ini di rumah sakit? Kenapa masih ada fiksasi dan cakar? Tidak mungkin, semalam sepertinya. Memikirkan tadi malam, Liu Ruyan langsung menyikat gigi 4 atau 5 kali. Wajahnya langsung memerah. Dia bangun dan ingin menamparmu yang sedang tertidur, tetapi begitu dia bergerak, suasana ambigu langsung menyelimuti kalian berdua. Tepat ketika kamu hendak memulai tindakan selanjutnya, pintu tiba-tiba diketuk. Ruyan, Yuge, apakah kalian di dalam? Aku datang mengunjungi kalian. Mendengar suara polos yang dibuat-buat, Liu Ruyan dengan cemas mendesak, cepat singkirkan tanganmu. Kalau Chun Chun masuk dan melihat kita seperti ini, itu benar-benar akan sulit dijelaskan. Entah sudah berapa lama. Liu Ruyan membuka pintu dan sedikit terkejut saat melihat Chun Chun yang berpura-pura polos. Chun Chun, kenapa kamu datang? Berpura-pura polos sambil mengayunkan kotak makanan yang dibawanya ke arah Liu Ruyan. Mau bagaimana lagi? Yuge mengalami kejadian itu di pesta ulang tahunku. Secara emosional dan logis, aku harus menjenguknya. Saat itulah mereka berdua masuk ke ruang rawat. Kau berbaring di ranjang rumah sakit, perutmu juga berbunyi. Menyadari gerakan Yuge. Berlagak lugu, dia tidak bisa menahan tawa. Sambil menoleh ke Liu Ruyan di sampingnya, dia berkata, "Tuh, kan? Sudah tahu kalian belum makan, sengaja membawakan makanan untuk kalian." Liu Ruyan pun tidak bisa menahan diri untuk mengusap. Perutnya yang sedikit lapar. Hanya saja, dia jauh lebih baik darimu. Lagi pula, tadi malam kau memberinya makanan tambahan. Baiklah, aku tidak akan sungkan lagi. Aku sudah sangat lapar. Padahal aku belum makan malam tadi malam, dan aku sudah bersusah payah secara emosional. Kamu bahkan tidak peduli dengan rasa sakit di punggungku. Dengan cepat bangkit, akibatnya berpura-pura polos memegang kotak makan siang, tidak sabar untuk mulai makan dengan lahap. Ini berpura-pura polos melihatmu dengan ekspresi canggung. Yuge, aku sangat menyesal atas kejadian semalam. Ini semua salahku. Jika aku tidak mengundang Xiao Keai, Xiao Shusheng juga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lagi pula, tidak ada yang menyangka akan ada anjing gila yang datang membuat kekacauan, bukan? Kamu dengan acuh tak acuh melambaikan tangan, tapi gerakan ini sepertinya menarik luka di punggungmu. Seketika kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yuge, ada apa denganmu? Lumayanlah, Ruyan. Kamu melirik Liu Ruyan dengan heran. Membuat kedua wanita itu tertawa kecil. Berpura-pura polos sambil tertawa dan menatapmu dengan serius. Sejujurnya, jika bukan karena Liu Ruyan, dia juga sangat ingin mengejarmu. Tampan dan perhatian lagi. Bisa memberikan nilai emosional yang sangat bagus. Pria seperti itu, siapa yang tidak suka? Ini yang membuat Liu Ruyan tertawa. Baiklah, aku pulang dulu untuk mengambil beberapa pakaian ganti. Beberapa hari ini aku akan menemanimu di rumah sakit. Siap, Nyonya bosku. Dengan hormat dan penuh kekaguman. Menatap Liu Ruyan saat dia pergi. Zhuang Chun melihat Liu Ruyan hendak pergi dan merasa tidak enak untuk berduaan denganmu. Maka mereka berdua bergandengan tangan meninggalkan kamar rumah sakit. Setelah kedua wanita itu pergi, kamu tidak bisa menahan diri untuk menghitung waktu lagi di dalam hatimu. Tinggal 2 hari lagi, apakah aku benar-benar akan pergi atau tidak? Tepat pada saat ini. 2 tamu tak diundang tiba-tiba masuk dari luar pintu. Melihat orang tua Liu Ruyan yang baru saja masuk, kau tampak terkejut. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Bocah tengik. Bukankah kami sudah dengan ketat mematuhi pesanmu? Tidak membiarkan Ruyan tahu hubungan kita? Liu Zikang melihat tatapan anehmu itu. Sangat marah. Jelas anak inilah yang melarang mereka memberitahu Liu Ruyan. Kenapa sekarang dia berpura-pura tidak bersalah? Kamu langsung tidak bisa menahan diri untuk menyentuh hidungmu, dan tidak berkata apa-apa lagi. Li Qingnya melihat ekspresimu yang canggung, hatinya merasa sedikit kasihan. Kejadian tadi malam sudah mereka selidiki dengan jelas. Menantu itu terluka karena melindungi putrinya. Hal ini membuat Li Qingnya, sebagai ibu mertua, menatapmu dengan lebih lembut. Anak muda, ibu berterima kasih padamu. Berkat kamu, Ruyan terlindungi. Ibumu benar. Ayah juga harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, Ruyan mungkin benar-benar sudah tiada. Perlu diketahui bahwa saat itu Liu Ruyan sedang duduk di kursi. Jika bukan karena Yuge yang menghalangi, teko air panas itu mungkin langsung mengenai wajahnya. Konsekuensinya tak terbayangkan. Ayah, ibu, kenapa kalian bicara seperti itu? Ruyan adalah istriku. Jika bukan aku yang melindunginya, siapa lagi? Lagi pula, aku tidak kenapa-kenapa. Liu Zikang dan Li Qingnya saling bertatapan, sangat terharu dan puas dengan menantu seperti kamu. Terlebih lagi sangat puas. Ibumu bangun jam 4 pagi untuk membuatkanmu sup ayam. Cepat minum untuk memulihkan tubuhmu. Liu Zikang segera mengangkat kotak makan di tangannya dan menggoyangkannya ke arahmu.
Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Dibesarkan di panti asuhan, kamu belum pernah merasakan hal yang disebut kasih sayang ayah dan ibu. Seketika, air mata tak tertahankan menetes. Anak baik. Kenapa menangis? Ibu di sini. Li Qinya yang perasa melihat adegan ini juga tidak bisa menahan diri untuk ikut menangis. Ibu, jangan menangis. Kalau menangis, ibu jadi tidak cantik. Ibu kan yang paling suka berdandan. Kamu melihat Li Qinya dengan mata berkaca-kaca dan segera menghiburnya. Baik, baik, ibu dengar kata Xiao Ge, ibu tidak akan menangis lagi. Xiao Ge, cepat minum. Kalau enak, ibu akan mengantarkannya lagi besok. Li Qinya tersenyum sambil menyeka air matanya, mendesakmu dengan anggukan. Kamu pun tidak menolak lagi. Kamu mengangkat sup ayam dan meminumnya seteguk demi seteguk. Adegan ini disaksikan oleh pasangan tua yang kemarin diam-diam mengintip di luar kamar rumah sakit. Terlebih lagi, mereka sangat khawatir meskipun saat ini mereka tidak tahu apakah pemuda di depan mereka adalah anak mereka atau bukan. Tetapi mendengar kamu tertawa dan memanggil orang lain ayah dan ibu. Menikmati perhatian dari pasangan suami istri tua lainnya, hati mereka terasa tidak enak. Di sisi lain, Liu Ruyan setelah meninggalkan rumah sakit, masuk ke Maibach. Wajahnya langsung menjadi dingin sedingin es. Xiao Qin, hubungi bagian hukum dan kumpulkan semua bukti yang bisa membuktikan Xiao Shusheng bersalah. Berikan padaku dan serahkan dia ke pihak berwajib. Selain itu, tarik semua kerjasama dengan keluarga Xiao dibatalkan, dan mengumumkan bahwa grup Shenzhou memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao selamanya. Baik, Xiao Liu. Apakah ada hal lain yang perlu disampaikan? Qin Yao di samping dengan hormat menjawab, antarkan aku kembali ke villa. Sebelum Mu Ge keluar dari rumah sakit, aku akan berkantor di rumah sakit. Tidak ada. Yang penting, jangan hubungi aku. Baik, Direktur Liu. Namun saat itu juga, telepon genggam Qin Yao berdering, melihat tampilan panggilan masuk. Dia tertegun sejenak, mungkin karena lama tidak diangkat sehingga menarik perhatian Liu Ruyan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, telepon siapa? CEO Liu? Itu Tuan Mu Ge yang menelepon. Mengenai pertanyaan ini, apakah kamu akan menelepon Qin Yao dan berkata, Liu Ruyan tidak penasaran itu bohong, tapi itu tidak berarti dia akan mencurigaimu. Halo, Kamrat Xiao Qin. Maaf mengganggu dengan meneleponmu, hanya saja aku sedang dirawat di rumah sakit sekarang. Apakah CEO Liu akan datang besok? Di rumah tidak ada plester luka yang biasa digunakan oleh CEO Liu. Jumlah persediaan barang-barang ini. Dan Qin Yao serta Paman Wang, sopir. Khawatir panggilan telepon ini akan membuat suasana hati CEO Liu yang sudah buruk menjadi semakin buruk. Kamrat Xiao Qin, apa kau mendengarkan? Ya, aku mendengarkan. Merek apa yang dibutuhkan oleh CEO Liu? Setelah bertatapan dengan Liu Ruyan di kaca spion, Qin Yao segera menjawab, 7 Degree Space, ukuran sehari-hari 245 mm. Ukuran malam 275 mm. Satu bungkus pembalut wanita. Terima kasih, Kamrat Xiao Qin. Baiklah, kalau begitu adik Mu Ge, kamu istirahat dulu. Qin Yao dengan hati-hati menutup telepon. Dia melirik Liu Ruyan sekali lagi dari kaca spion. Dia menghela napas lega. Sementara itu, di dalam kantor presiden keluarga Xiao, Xiao Keai sedang dengan cemas menelepon, berusaha mencari jalan keluar untuk keluarga Xiao. Namun, yang didapat hanyalah penolakan. Xiao Keai tahu bahwa kali ini, benar-benar tidak ada harapan. Melihat paman kecil yang duduk di seberangnya, dia mencibir, melihat ke arahnya. Anak manja Anda berhasil mengirim keluarga Xiao ke neraka. Apakah Anda puas sekarang? Saat ini, paman kecil sama sekali tidak memiliki pemikiran untuk menyalahkan Xiao Keai seperti di hotel. Wajah tuanya tersenyum lebar. Gong Wei berkata, anakku, aku melakukan ini karena aku peduli pada kakakmu. Ingin membuat kakakmu cepat menikah? Apakah kakakmu hanya melakukan sedikit kesalahan? Xiao Keai langsung mengabaikan perkataan Xiao Gou. Menatap dingin. Mulai hari ini, aku akan bersamamu dan dia. Anak pemboros, putuskan semua hubungan. Semua keistimewaan kalian akan aku tarik kembali. Aku beri kalian waktu 1 hari. Pindah dari villa ini. Keai, aku ayahmu. Dia adalah kakakmu, kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Xiao Gou mendengar perkataan Xiao Keai. Segera membantah dan mencoba menggunakan hubungan keluarga untuk mengekang Xiao Keai, karena trik ini selalu berhasil. Masih berani kau bilang orang tuaku sebelum meninggal menyuruhku memberimu 3 kesempatan? Tapi bukankah aku sudah memberimu lebih dari 3 kesempatan? Sekarang Ruyan Jie sudah mulai menyelidiki si bodoh Xiao Chusheng itu. Mengenai kamu, Xiao Keai tidak berbicara, tetapi desahan itu seketika membuat wajah anak anjing itu ketakutan, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu. Kali ini, Xiao Keai benar-benar bertekad untuk menyingkirkan dia dan putranya. Ketika Liu Ruyan datang ke rumah sakit lagi, dia tanpa sengaja melihat layar yang membuatnya sangat terkejut. Saat ini, adik laki-lakinya, Liu Xialai, duduk tepat di depan ranjang rumah sakitmu,
mengupas apel dengan hati-hati untukmu, dan melihat Liu Ruyan berkata dengan nada kehilangan. Kenapa kamu kembali ke rumah sakit? Dan, kapan kamu mengenal Myuga? Liu yang sedang mengupas apel dengan hati-hati, mendengar suara Liu Ruyan, gerakannya menjadi kaku dan dia menoleh. Menatap Liu Ruyan, Kak, kenapa kamu pulang begitu cepat? Aku hanya ingin melihat kakak ipar, jangan keberatan ya, mendengar panggilan ini. Hati Liu Ruyan dan telinganya tanpa sadar memerah sedikit, seolah-olah sebagian kecil dari sutra hatinya telah terungkap. Dia dengan malu-malu menatap Liu Ruyan. Apa yang kau bicarakan? Aku dan Myuga belum menikah. Kenapa kau berteriak sembarangan? Bukankah itu hanya masalah waktu? Kak, ayo turun dan bersenang-senang. Kamu bisa kembali. Tepat ketika kakak beradik itu akan memulai perdebatan sengit. Bersandar di ranjang rumah sakit, kamu segera berterima kasih kepada dokter. Setelah mendengar suaramu, Liu Ruyan tampak sedikit bingung. Tapi dia tetap memanggilmu. Baiklah, kakak ipar. Kalau ada waktu, aku akan datang menemuimu lagi. Kamu harus cepat sembuh, ya. Liu Ruyan tersenyum kecil dan melambaikan tangan. Aku tahu. Kembalilah belajar. Setelah Liu Ruyan pergi, Liu Ruyan tidak sabar untuk melihatmu. Xiao Myuzi, jujur padaku. Bagaimana kamu bisa mengenal adikku, si Raja Iblis ini? Kamu yang sedang mengunyah apel sedikit terkejut setelah mendengar pertanyaan Liu Ruyan, lalu menjelaskan. Suatu hari dia datang mencarimu, tetapi kamu tidak ada. Jadi, aku membuatkan dia makanan. Setelah itu, dia sering datang. Lama-kelamaan, kami jadi saling kenal. Begitukah? Setelah kamu keluar dari rumah sakit, aku akan membawamu bertemu orang tuaku. Asalkan mereka setuju, kita bisa menikah. Saat ini, Liu Ruyan sudah benar-benar melupakan tujuan utamanya mencarimu. Benar-benar seperti orang yang otaknya dipenuhi cinta. Ah, menikah? Istriku sayang. Kapan kita berkembang sejauh ini? Mendengar kata menikah, kamu menatap Liu Ruyan dengan tidak percaya. Kenapa? Xiao Myuzi, apa kamu mau jadi bajingan? Di perutku ini sudah ada calon Xiao Myu. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Sambil berkata begitu, dia tidak lupa mengulurkan tangan dan meletakkannya dengan lembut di perut bagian bawah, seolah-olah sudah ada kehidupan di dalamnya. Bukan begitu. Tuan Putri, jujur saja, kita bahkan belum berkencan dengan benar. Langsung melompat ke pernikahan, bukankah itu terlalu cepat? Dan aku bahkan belum 22 tahun. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Xiao Myuzi, kamu milikku. Hanya boleh jadi milikku. Dia tidak peduli alasanmu apa, dia langsung merengek dan berguling-guling padamu. Kalau begitu, Tuan Putri, maukah kita melakukannya sekali lagi agar kehamilan Xiao Myu lebih stabil? Memikirkan Xiao Myu yang tadi disebutkan Liu Ruyan. Kamu tanpa sadar membayangkan bagaimana rupa anak itu, dan kamu ragu-ragu untuk bicara. Kata-katamu membuat pikiran Liu Ruyan dipenuhi dengan adegan bermain gelembung di kamar mandi bersamamu. Napasnya pun sedikit tersengal. Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke langit di luar jendela. Menekan gejolak di hatinya, menggigit bibir bawahnya dan menggelengkan kepala. Xiao Myuzi, tidak boleh berbuat mesum di siang bolong. Bagaimana kalau malam saja? Malam? Aku menurutimu saja. Baiklah, apapun yang dikatakan istriku sayang. Xiao Myuzi siap menurut. Tetapi, begitu gairah seorang pria bangkit, tidak bisa dihilangkan hanya dengan beberapa kata. Setelah kamu selesai berbicara, kamu langsung menundukkan kepala dengan sedikit sedih. Penampilanmu itu seolah-olah Liu Ruyan telah melakukan sesuatu yang sangat keji. Melihat itu, Liu Ruyan juga merasa sangat sedih di dalam hatinya. Setelah ragu sejenak, Liu Ruyan menunjuk bibir merahnya. Dengan lemah dia berkata, apakah boleh di sini? Mendengar ini, matamu langsung berbinar. Dengan tidak sabar mengangguk, hari ini juga hari terakhir masa perjanjian. Ketika Liu Ruyan bangun, tetap dengan cakar dan kunci pengaman. Merasakan kunci pengaman, Liu Ruyan tanpa sadar memicingkan matanya. Hei yang bahagia tersenyum bodoh. Tepat pada saat itu, pintu ruang rawat inap entah sejak kapan terbuka perlahan. Li Qingya dan Liu Zikang dengan wajah khawatir diam-diam. Tapi anak nakal itu secara khusus berpesan untuk memberikan kejutan pada Liu Ruyan, jadi mereka hanya bisa menyembunyikannya. Tidak mungkin, menantu ingin memberikan kejutan pada Liu Ruyan, jadi apa yang bisa dilakukan? Tunggu, itu tepat ketika Liu Zikang hendak memasuki kamar rumah sakit untuk membangunkanku, pupil matanya tanpa sadar menyusut tajam karena di sofa samping sedang melempar setumpuk pakaian wanita. Jika tidak salah ingat, ini milik Liu Ruyan. Itu berarti, memikirkan ini, tatapan Liu Zikang dan Li Qingya tanpa sadar beralih ke ranjang rumah sakit. Liu Ruyan memandang Myuga yang tidur nyenyak di dalam selimut. Mereka saling bertukar pandang, lalu diam-diam berjalan menuju pintu keluar, tetapi saat ini Liu Ruyan sepertinya juga mendengar suara. Kepala kecilnya muncul dari balik selimut, menatap kedua sosok punggung yang familiar itu dengan bingung. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Tunggu, ini rumah sakit? Ah, ayah, ibu, cepat keluar.
Aku tidak berpakaian. Mendengar suara yang familiar, Liu Zikang dan Li Qingya saling bertukar pandang yang pahit, mempercepat langkah menuju luar ruang perawatan. Saat ini, Liu Ruyan tampak ketakutan. Sepertinya lupa kunci pengaman terpasang, tanpa sadar bergerak sedikit dan memanggil, Xiao Muzi. Cepat bangun, orang tuaku datang. Cepat keluar, kau membuka matamu yang sayu. Bertanya dengan bingung, sudah datang, lalu kenapa takut? Baiklah, kamu lanjutkan tidur. Aku akan keluar dan mengobrol dengan ayah dan ibu. Saat ini, seluruh hati dan pikiran Liu Ruyan hanya tertuju padamu. Dia tidak ingin kau merasa dirugikan di depan orang tuanya, jadi dia memutuskan untuk pergi dulu dan mencari tahu pendapat orang tuanya. Jika orang tuanya keberatan, maka dia akan menceritakan semua kebaikanmu padanya selama setahun terakhir kepada orang tuanya. Di hati Liu Ruyan, Liu Zikang dan Li Qingya selalu sangat berpikiran terbuka. Setelah mendengarkan pasti akan menyetujui keberadaanmu. Namun, sebelum Liu Ruyan sempat melangkah beberapa kali, pintu kamar kembali terbuka, lalu Li Qingya menjulurkan kepala masuk. Setelah melihat Liu Ruyan sudah berpakaian lengkap, dia menarik Liu Zikang masuk kembali, sambil membawa kotak bekal hangat yang kemarin. Belum sempat Liu Ruyan bereaksi, Li Qingya menatapmu yang berbaring di tempat tidur dengan mata berbinar dan tersenyum. Ruyan, kamu sudah bangun? Cepat suruh menantu minum sup ayam, biar dia pulih. Ayah, ibu, kenapa datang begitu pagi hari ini? Sepertinya belum jam 6. Saat itu, kamu juga menyadari kehadiran Li Qingya dan Liu Zikang, dan menatap kedua orang tua itu dengan sedikit terkejut. Sama sekali tidak menyadari keberadaan Liu Ruyan. Namun, pemandangan ini tampak sangat menakjubkan bagi Liu Ruyan. Ayah, ibu, Xiao Ge memanggil ayah dan ibu begitu? Kapan mereka berkenalan? Anak nakal, ibumu takut kamu kelaparan, dia sudah tidur sebelum jam 7 tadi malam. Bangun jam 3 pagi untuk membuatkanmu sup ayam, cepat bangun dan minum. Terima kasih, ayah, ibu. Ibu, kamu sangat baik padaku, aku sangat bahagia. Kamu, yang sudah sedikit sadar, mulai bertingkah lagi. Li Qingya menatapmu dengan mata berbinar dan senyum lebar, dengan gembira menuangkan sup ayam untukmu. Xiao Ge, yang penting kamu suka. Bagaimana perasaanmu? Masih sakit? Mau diperiksakan lagi ke dokter? Kamu, yang menjadi saksi, buru-buru berkata, sudah jauh lebih baik, saat itu kompres tepat waktu di pinggang, tidak terlalu berpengaruh. Menantu dan kedua orang tua mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain di sana, mengabaikan Liu Ruyan, putri kandung mereka. Hal ini membuat Liu Ruyan sedikit tidak bisa menerima. Namun, melihat Liu Zikang dan Li Qingya sangat menyukaimu, Liu Ruyan tanpa sadar menyipitkan matanya dengan bahagia. Saat kamu berada di dalam selimut. Setelah memakai pakaian dengan tergesa-gesa, kamu tiba-tiba menyadari sebuah masalah, dan dengan cepat menoleh untuk melihat Liu Ruyan yang berdiri di samping dan tersenyum. Selesai, ketahuan. Gumaman tanpa sadar itu terdengar jelas oleh Liu Zikang dan Li Qingya. Saat ini, kedua orang tua itu merasakan hal yang sama, dan menoleh untuk melihat Liu Ruyan yang berdiri di samping, menyipitkan mata dan tersenyum bodoh. Yang membuat Liu Zikang dan Li Qingya merasa lega adalah, penampilan Liu Ruyan ini menunjukkan bahwa dia tidak marah, tetapi malah sedikit menikmatinya. Xiao Ge, jelaskan padaku, kapan kamu mengenal ayah dan ibuku? Bahkan memanggil ayah dan ibu lebih sering daripada aku? Meskipun dia tidak bermaksud menyalahkanmu, kejadian ini tetap membuat Liu Ruyan merasa penasaran. Bagaimana kamu bisa melakukan itu, Tuan Putri? Ini kecelakaan, Anda harus percaya pada Xiao Muz. Xiao Muz sangat setia padamu, itu bisa dilihat oleh matahari dan bulan. Sepertinya dia takut Liu Ruyan tidak percaya. Suaramu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Melihat Liu Zikang, Li Qingya, dan Liu Ruyan yang kembali ke penampilan mereka yang tidak bisa diandalkan seperti biasanya. Ketiganya saling bertukar pandang dan tertawa. Anak nakal, tahu-tahunya cuma bertingkah. Xiao Muz, bicaralah dengan benar. Kamu mengerucutkan bibirmu dengan sedih. Melihat sup ayam di meja kecil, perutnya juga mulai berbunyi. Dia berkata dengan lemah. Ayah dan ibu bodoh, Ruyan, aku makan dulu ya, nanti kita bicara lagi. Melihatmu tidak sabar mulai minum sup ayam, mereka bertiga tidak mengganggumu. Liu Zikang dengan tenang melihat tisu di tempat sampah dan aroma samar yang tertinggal di ruangan. Rasa dalam matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali, apalagi Liu Ruyan yang menjadi subjeknya. Semalam kamu memberikan glukosa untuk menyehatkan Liu Ruyan, juga untuk Xiao Mu. Berapa lama kamu berjuang untuk kehamilan? Lapar itu wajar, tetapi ketika Liu Ruyan menyadari bahwa tatapan Liu Zikang sengaja atau tidak sengaja mengarah ke tempat sampah, wajahnya langsung memerah. Liu Ruyan, yang mengenal putrinya lebih baik dari orang lain, secara alami menyadari tatapan ambigu Liu Zikang. Senang sekaligus sangat malu, dia membiarkan ayahnya menemukannya, sangat memalukan. Sampai kamu kenyang, kamu baru melihat Liu Zikang dan Li Qingya yang duduk di sofa. Ayah, ibu, kenapa datang begitu pagi? Kami hanya mempertimbangkan. Apakah Ruyan mungkin kembali tidur?
Jadi kami berpikir untuk datang lebih awal untuk menghindari membangunkannya. Tanpa diduga, Liu Zikang melihat ke arah mereka berdua dengan tatapan penuh arti, dan juga ke tempat sampah di samping tempat tidur. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, kamu yang berbaring di tempat tidur menggaruk kepala dan menjelaskan sambil tersenyum bodoh. Li Qingya bercanda sambil tersenyum, tidak apa-apa, tidak apa-apa, lebih baik Liu yang tinggal untuk menjagamu. Dengan begitu, kita bisa segera menggendong cucu. Ayah, atur ibu. Lihat apa yang ibu bicarakan. Setelah mendengar kata-kata Li Qingya, wajah Liu Ruyan semakin memerah karena malu. Dia memeluk lengan Liu Zikang dengan tidak senang dan mulai merajuk, melihat tindakan merajuk putrinya. Liu Zikang tertawa ambigu, ibumu benar, manfaatkan masa muda untuk segera memiliki beberapa anak. Aku dan ibumu masih bisa membantu kalian menjaganya. Tetapi sebelum Liu Ruyan sempat berbicara, sebuah suara dari luar pintu menyela. Ayah, ibu, kalian juga datang. Kakak ipar, aku membawakanmu baozi goreng dari kota tua. Cepat makan selagi panas. Saat ini Liu Ruyan juga mengerti, kemarin kamu pasti berbohong padanya. Melihat ekspresi tinggal ini, sepertinya dia sudah yakin bahwa kamu adalah kakak iparnya. Pasti bukan hanya beberapa kali pergi ke rumah. Makan beberapa kali, sesederhana itu. Saat ini, Liu Ruyan agak geli dengan tindakanmu, dan kami berempat sebagai sebuah keluarga. Sudah kau taklukkan, ya, Xiao Muzi? Kau memang hebat, entah karena telepati atau bukan. Kau sepertinya mengerti tatapan Liu Ruyan yang lucu dan menyebalkan itu. Dengan tatapan dingin, dia menatap Liu Ruyan. Membuatnya sedikit bingung. Sepanjang hari, keluarga Liu Zikang menemanimu di rumah sakit. Hingga Li Qingya bangun pukul 3 pagi. Saat ini, dia merasa sedikit bersalah dan meminta maaf padamu. Nak, ibu agak mengantuk. Biar Ruyan yang menemanimu di sini. Ya, besok ibu akan memberimu. Bu, aku sudah hampir pulih. Besok aku sudah bisa keluar dari rumah sakit. Besok aku akan memasak untukmu. Kau istirahat saja di rumah. Kau memotong perkataan Li Qingya. Bagaimanapun, Li Qingya sudah tua. Bangun pagi-pagi begini tidak baik untuk kesehatannya. Baiklah, ibu akan menunggumu di rumah besok. Setelah mengantar kepergian Li Qingya dan yang lainnya. Liu Ruyan baru duduk di tepi ranjang, menatapmu dengan dingin dan diam. Xiao Muzi, tidakkah kau menjelaskan? Bagaimana kau bisa begitu akrab dengan ayah dan ibuku? Ibu memanggilmu lebih mesra daripada aku. Kau menatap jarak antara dirimu. Dan wajah sempurna Liu Ruyan yang hanya kurang dari 1 kaki, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Tuan Putri, itu bisa dibicarakan nanti. Sekarang, biarkan Xiao Muzi memberimu nutrisi dulu. Di luar ruang rawat, masih ada pasangan tua itu. Mereka mendengar suara di dalam ruang rawat dan untuk sementara waktu, mereka merasa sedikit tidak berdaya. Laporan kekerabatan mereka sudah keluar. Ternyata Lausi, anak keempat, memang bukan anak mereka. Lalu, anak di dalam ruang rawat itu. Sangat mungkin adalah anak yang tertukar. Tapi, sudah 2 malam berturut-turut, suara di dalam ruang rawat membuat pasangan tua ini benar-benar tidak bisa mengetuk pintu ruang rawat. Lau Mu, menurutmu mengapa anak itu tidak tahu bagaimana menjaga tubuhnya? Sudah terluka parah, tapi setiap hari seperti ini. Pria parubaya yang dipanggil Lau Mu itu saat ini juga merasa sedikit tidak berdaya. Dan dia juga mengerti kesukaan pasangan muda terhadap hal-hal seperti ini. Ya, mengapa dia tidak tahu bagaimana menyayangi tubuhnya? Bagaimana jika terjadi sesuatu nanti? Apa yang akan terjadi? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pasangan tua itu mulai dari mengeluh. Hingga terkejut, sampai akhirnya mati rasa. Sudah lebih dari 2 jam. Seorang wanita tentu tahu apa arti 2 jam ini. Apalagi suara di dalam kamar tidak kecil. Untuk sementara waktu, wajah tuanya sedikit tidak tahan. Hingga pukul 12. Suara di dalam kamar perlahan menghilang di tengah suara terengah-engah. Tapi, tepat ketika wanita parubaya itu hendak mendorong pintu masuk. Kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba seorang perawat datang. Permisi. Tolong jangan ganggu pasien di ruang rawat inap. Jika perlu, Anda bisa menemuinya di siang hari. Jelas. Pasangan tua itu tidak menyangka. Meski sudah menunggu begitu lama di luar ruang rawat inap, masih terjadi hal yang tidak terduga. Wanita parubaya itu menjelaskan, kami hanya ingin bertemu dengan pemuda di dalam kamar, tidak ada maksud lain. Perawat tidak mengatakan apakah dia percaya penjelasan ini atau tidak, hanya dengan lembut menunjuk jam yang tergantung di dinding. Anda berdua sebaiknya istirahat dulu. Pasien di kamar sudah lama tahu tentang Anda berdua. Jika dia ingin bertemu Anda berdua, dia sudah keluar sejak tadi. Sekarang sudah pukul 12. Tolong jangan ganggu pasien di ruang rawat inap. Pasangan tua itu jelas tidak menyangka perawat akan mengatakan ini. Mereka bertukar pandang dan mengangguk tak berdaya. Lagi pula, mereka yang bisa dirawat di rumah sakit swasta ini semuanya kaya dan berkuasa. Markas keluarga Mu mereka juga tidak berada di Jiangcheng. Tentu saja mereka tidak bisa memaksakan kehendak mereka. Setelah perawat mengantar pasangan tua itu pergi, dia melirik sekilas ke ruang rawat inapmu. Senyum di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi rona merah.
2-3 jam? Ya, Xiao Liu benar-benar bahagia. Ini adalah perlakuan yang diimpikan oleh banyak wanita. Pagi-pagi sekali, melihat Liu Ruyan masih tertidur lelap di tempat tidur. Senyum sayang tanpa sadar muncul di wajahmu. Kau diam-diam berjalan keluar. Setelah kau keluar dari ruang rawat inap, pasangan parubaya itu duduk dengan tenang di kursi tidak jauh dari sana, seolah-olah sudah menunggu lama. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan dengan berputar-putar di depan ruang rawat inapku setiap hari? Melihat kemunculanmu, tatapan pasangan tua itu tanpa sadar tertuju pada wajahmu. Bahkan, keduanya tanpa sadar menunjukkan sedikit kebingungan. Nak, bisakah kau ceritakan tentang latar belakang keluargamu? Wanita parubaya itu tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya dengan hati-hati. Untuk ini, MU Getua juga menatapmu dengan penuh harap, menantikan jawabanmu. Sebaliknya, kau mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Begitu melihat MU Getua, kau kira-kira tahu apa yang sedang terjadi. Paman ini seharusnya melihat bahwa wajahku sangat mirip dengan wajahmu. Jadi dia merasa bahwa aku adalah anak dari keluargamu. Alasan mengapa dia baru menyadarinya sekarang mungkin karena dulu tertukar. Dan tidak pernah diperiksa atau semacamnya. Tetapi saat melihat wajahku, dia baru mulai curiga. Seharusnya begitu, kan? Mendengar panggilan, paman ini, MU Getua merasa sedikit tidak enak. Tapi dia tetap mengangguk, ingin tahu apa yang akan kau katakan selanjutnya. Wanita parubaya di samping tidak menunjukkan ekspresi apapun sepanjang waktu, hanya matanya yang masih tertuju padamu, menantikan ucapanmu selanjutnya. Kau berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kalian juga sudah melihatnya. Sekarang aku sudah punya kehidupan sendiri, aku benar-benar tidak ingin diganggu. Jika aku benar-benar anak kalian, tak terhindarkan akan ada keterkaitan dengan anak palsu di keluarga kalian. Bisa datang ke rumah sakit swasta ini. Bisa dilihat kondisi keuangan keluarga kalian cukup baik. Maka, anak palsu itu telah menerima kebaikan kalian selama lebih dari 20 tahun, pasti tidak akan menyerah. Pada saat yang sama, dengan hubungan yang terjalin selama lebih dari 20 tahun, kalian tentu juga tidak tega pada anak palsu itu. Jadi, kemunculanku yang tiba-tiba pasti akan menimbulkan konflik. Di antara konflik-konflik ini, aku tidak berani dan tidak akan berjudi siapa yang akan kalian percayai. Jadi, anggap saja kalian belum pernah bertemu denganku. Karena dulu bisa melahirkanku dan membiarkanku dibawa pergi. Lalu, karena alasan apapun, aku tidak akan percaya kalian akan memihakku. Jadi, waktu yang kuhabiskan di sini. Lebih baik kalian kembali dan menjalani hidup kalian dengan baik. Setidaknya jika aku tidak muncul, anak palsu itu juga tidak akan merasa tertekan. Juga tidak akan memberikan dampak apapun pada keluarga kalian. Bagaimana menurut orang tua MU? Mengatakan semuanya dalam satu tarikan napas, MU menarik napas dalam-dalam. Tetapi kedua orang tua keluarga MU langsung terdiam. Setelah berlalu selama setengah menit penuh, wanita parubaya itu menahan kepahitan di hatinya dan berbicara. Anakku, ini tidak akan berpengaruh apapun. Jika hal seperti ini benar-benar terjadi. Bersabarlah saja. Setelah mendengar perkataan wanita parubaya itu yang dianggap sudah seharusnya, jangankan MU bahkan Pak Tua MU pun memasang ekspresi tidak percaya, menatap pasangan hidupnya selama setengah hidup. Namun, tepat pada saat ini, pintu kamar rumah sakit tiba-tiba terbuka. Liu Ruyan yang berwajah dingin dan suara sepatu hak tingginya perlahan terdengar. Saat tatapan beberapa orang terfokus pada Liu Ruyan, wanita parubaya itu tidak bisa menahan tawa kecil. Ini pacarmu, nak, benar-benar cantik. Nanti bisa kembali bersama kami. Meskipun kata-katanya sangat lembut, tetapi niat baik dalam kata-katanya. Tanpa seolah-olah sudah seharusnya. Nyonya ini, lupakan dulu apakah Anda benar-benar ibu kandung MU atau tidak. Bahkan jika Anda benar-benar ibunya, hanya karena Anda meminta anak kandung Anda untuk mengalah demi anak angkat. Dengan hak apa Anda memerintah MU? Lalu, keluarga MU, ya, keluarga kelas 2 di Zhonghai. Dari mana Anda mendapatkan muka untuk bersikap tinggi di depanku? Liu Ru yang sama sekali tidak menghormati kedua orang tua itu, langsung mengungkap topeng palsu wanita parubaya itu. Mengejek dengan jijik. Kalimat ini langsung membuat kedua orang tua keluarga MU tidak bisa berkata apa-apa. Tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Liu Ruyan, MU tua saat ini juga mengenali identitas Liu Ruyan. Tongkong tidak bisa menahan diri untuk menyusut tiba-tiba. Tujuan mereka datang ke Jiangcheng kali ini adalah untuk mencapai kerjasama dengan keluarga Liu. Tuan Liu, ada apa dengan Anda? MU tua adalah orang pertama yang melepaskan statusnya dan bertanya dengan hati-hati. Namun, wanita parubaya itu tampaknya tidak memikirkan situasinya dengan jelas. Saat mendengar kata-kata Tuan Liu, matanya langsung berbinar dan berkata dengan gembira. Bukankah ini kebetulan? Saya dan ayah anak ini datang ke Jiangcheng kali ini, hanya ingin bekerja sama dengan keluarga Liu. Ternyata satu keluarga, bukankah kerja sama ini akan jauh lebih sederhana? Tepat pada saat ini. Akhirnya kamu tidak tahan lagi, bertanya dengan sinis. Siapa yang satu keluarga denganmu? Karena aku diculik saat bayi.
Selama lebih dari 20 tahun kalian juga tidak pernah mencariku. Dari mana datangnya wajah untuk mengatakan bahwa kita adalah satu keluarga? Demi usia kalian yang sudah tua, aku tidak ingin berbicara terlalu kasar. Haruskah punya sedikit rasa malu? Nyonya, apa kau setuju? Wanita parubaya itu jelas tidak menyangka. Kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, untuk sementara waktu dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, kamu tidak berhenti di situ, melainkan mengalihkan pandangan ke Mu tua yang berdiri di samping, dan melanjutkan. Kehilangan putra kalian adalah urusan kalian, aku juga tidak tahu mengapa melihat seseorang yang mirip dengan kalian. Kalian bersikeras mengatakan bahwa itu adalah putra kalian, kan? Semoga ini yang terakhir kalinya. Setelah selesai berbicara, kamu langsung menggandeng tangan Liu Ruyan, dan berjalan menuju rumah sakit. Tidak memberi kesempatan kepada pasangan tua itu untuk melanjutkan berbicara. Setelah melihat sosokmu dan Liu Ruyan menghilang, Mu tua melihat ke arah wanita itu dengan wajah muram. Dengan mentalitas seperti apa kamu mengatakan itu? Meminta anak itu untuk bersabar? Mengapa dia harus menoleransi barang palsu itu? Wanita parubaya itu langsung berkata dengan wajah sedih, aku juga tidak ingin membuat Mu merasa dirugikan. Bagaimanapun juga dia sudah dibesarkan selama lebih dari 20 tahun. Mu tua mendengar ini dengan wajah marah. Jadi maksudmu adalah membiarkan putra kandungmu merasa dirugikan, kan? Sekarang sudah bagus, dia sama sekali tidak ingin memiliki ibu sepertimu, aku bahkan merasa dia benar. Kembali untuk apa? Apa perlunya dia kembali ke rumah bobrok itu? Wanita parubaya itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung. Namun, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata bantahan apapun, hanya bisa berdiri terpaku di tempat. Sebaliknya kamu menggandeng Liu Ruyan keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba berhenti, dan dengan sudut mata melirik Liu Ruyan, sampai di sini saja. Ratu, perjanjiannya sudah berakhir. Awalnya masih penasaran mengapa kamu berhenti. Liu Ruyan tiba-tiba membeku, ekspresinya berubah drastis, kedua tangannya memeluk erat pinggangmu. Air mata sudah melonjak di matanya karena cemas. Aku tidak mau, Xiao Muzi. Kamu milikku, selamanya milikku. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Kamu sudah meninggalkan Xiao Muzi di perutku. Kamu langsung tertegun. Kamu juga tidak menyangka reaksi Liu Ruyan akan sebesar ini. Tapi sepertinya wanita hamil memang mudah melankolis. Mungkinkah aku benar-benar akan menjadi ayah? Setelah tertegun sejenak, kamu baru terbata-bata menambahkan kalimat terakhir, istriku. Kontrak Xiao Muzi sudah berakhir. Apakah bisa menjadi permanen? Liu Ruyan yang memelukmu erat. Ketika mendengar kalimat terakhirmu, hatinya yang gelisah sedikit berhenti. Kemudian, dia dengan hati-hati mengangkat kepalanya dari pelukanmu. Bertanya dengan ragu, Xiao Muzi, kamu tidak berbohong padaku, kan? Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Mendengar itu, kamu mengeratkan pelukanmu pada Liu Ruyan, tentu saja. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkan istri yang sebaik ini? Maibach perlahan berhenti di depan mereka berdua. Liu Ruyan, yang tidak memperhatikan plat nomor mobil, mengira itu adalah orangnya dan tanpa ragu membuka pintu mobil dan masuk. Hanya setelah kamu masuk ke dalam mobil, Liu Ruyan baru menyadari bahwa pengemudinya bukan Paman Wang. Jadi, dia dengan rasa ingin tahu menatapmu. Mata besarnya berkedip-kedip, mengungkapkan kepolosan yang hanya dimiliki oleh mahasiswa. Melihat itu, kamu mengacak-acak rambut Liu Ruyan. Ini saudaraku, Lao Si. Setelah selesai berbicara, kamu berkata kepada Lao Si yang berada di kursi pengemudi. Lao Si, pergi ke rumah tua keluarga Liu. Baik. Kakak. Kemudian Lao Si memutar setir, langsung menuju ke arah rumah tua keluarga Liu. Lao Si di kursi pengemudi mengangguk ketika mendengar itu. Kakak ipar, siap. Aku dan kakak tumbuh bersama di panti asuhan. Liu Ruyan baru kemudian mengangguk dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia menutup mata dan langsung meringkuk di pelukanmu. Kamu melihat Liu Ruyan yang tidur nyenyak dan tenang di pelukanmu. Untuk sesaat, kamu tidak bisa menahan diri untuk dengan hati-hati mencium keningnya dengan lembut. Dan Lao Si yang sedang menyetir, melalui kaca spion, melihat penampilanmu ini, yang sangat berbeda dari sebelumnya, langsung terkejut. Dia tidak tahu bagaimana dia menyetir di sisa perjalanan. Setelah tiba di rumah tua keluarga Liu, Lao Si di bawah tatapan penuh arti darimu. Dia dengan enggan mengendarai mobilnya pergi. Karena jika dia tidak pergi, dia takut kamu akan menghabisinya. Lagi pula, dia belum pernah melihatmu yang selalu menepati janji memiliki sisi yang begitu hati-hati. Memperhatikan Lao Si pergi, kamu kemudian menggandeng tangan Liu Ruyan. Berjalan masuk ke rumah tua keluarga Liu. Tetapi ketika memasuki rumah tua, ada 6 orang yang dengan tergesa-gesa berjalan ke arahmu dan Liu Ruyan.